Baik. Dan akan saya matikan suara teman-teman semua. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum tullab wa thalibat. Selamat datang kepada teman-teman semua di dalam kitab kuis ini. Insya Allah dalam 1 jam ke depan atau lebih, kita akan menjawab 60 butir soal, yang dimana setiap soal itu kami berikan waktu 20 detik kepada teman-teman semua untuk menjawab soal-soal yang kami tanyakan. Dan soal-soal ini kita buat berlandaskan model soal syariah yang diujikan pada bulan Agustus tahun 2021, yang dimana soal-soal tersebut terdiri dari fiqh umum, fiqhul am, dan juga fiqh syafi'i, dan juga soal yang berkaitan tentang usul fiqh, qawaid fiqhiyah, tafsir, ilmu Quran, ilmu hadis, dan juga ilmu-ilmu lainnya seperti sirah nabawiyah, tauhid, dan kami sengaja menambahkan pelajaran nahwu pada soal kali ini karena memang nahwu itu tidak diujikan pada soal syariah kemarin, tetapi pada 3 dan 4 tahun sebelumnya terdapat soal nahwu pada tes syariah Lipia. Dan untuk teman-teman ketahui, kita katakan tes syariah Lipia ini merupakan tes yang sangat berdarah-darah gitu. Karena memang tes ini diperebutkan oleh berbagai macam mahasiswa, entah itu dari lulusan i'dad maupun dari lulusan SMA. Dan fakta menyebutkan bahwa jika ada alumni i'dad Lipia yang nilainya mumtaz, itu tidak ada jaminannya bagi dia untuk bisa masuk S1 syariah. Ana memiliki adik kelas di Lipia gitu. Beliau lulus i'dad dengan nilai 94. Bayangkan, syahadah i'dadnya nilainya 94, tetapi belum Allah takdirkan untuk masuk syariah pada setahun yang lalu. Tetapi ada temannya lagi, nilainya sedikit di bawah dia, tetapi lulus gitu kan. Jadi kadang-kadang ada berbagai macam faktor yang tidak kita ketahui. Maka dari itu kepada teman-teman semua, silahkan persiapkan ya, silahkan persiapkan dan juga persiapkan diri untuk menjadi peserta terbaik pada acara kita kali ini. Baik, ini ada yang baru masuk telat sekali ya. Jangan dibiasakan untuk masuk telat. Ini akan mengganggu teman-teman yang lain. Bagi yang masuknya telat. Dan insya Allah, Ana akan menghitung mundur 10 ya. Dan kita akan memulai kuis ini. Kuis ini terdiri dari 60 soal. Tiap soal memiliki waktu 20 detik. Dan akan kami bahas secara singkat jawaban-jawaban dari pertanyaan yang kami ajukan. Bismillah ya, kita hitung mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, akan Ana matikan dulu chatnya. Chatnya akan Ana matikan. Jadi teman-teman tidak bisa ada yang berisik ya. Chat Ana matikan. Dan juga hanya Ana saja yang dapat berbicara selama dijalankannya acara ini. Agar tidak ada yang mengganggu satu dan lainnya. Oke, sudah mematikan chat.
Ya, dan insya Allah akan matikan kamera agar teman-teman fokus. Baik, ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan masuk ke soal yang pertama. Dan insya Allah 3 peserta terbaik akan kami berikan hadiah berupa buku sukses masuk Syariah Alifia kepada 3 peserta dengan nilai terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Kita kuis soal syariah terbaru. Min fawaidi ma'rifati asbabin nuzuli illa. Ya, jawaban yang benar adalah ma'rifatu annaha nuzilat biwasitati Jibril. Oke. Jadi jawaban yang benar adalah yang berwarna apa nih? Emas ya. Mengapa? Karena pengetahuan kita akan turunnya ayat-ayat Al-Qur'an melalui perantara Jibril alaihissalam bukanlah termasuk faidah dari mengetahui asbabun nuzul. Oke, kita lanjut. Ya, posisi pertama ada Latifah Salwa, kemudian Mina Said dan Chan Neziwa. Lanjut soal kedua. Masih ada 59 soal lagi. Al-muradu bil wahyi lughatan. Al-muradu bil wahyi lughatan. Ya, jawaban yang benar adalah, nah ini ada yang mengganggu ya, coret-coret. Anda akan kondisikan dulu. Oke, jawaban yang benar adalah, tolong yang coret-coret untuk tidak mengganggu suasana. Ya, jawaban yang benar adalah al-khabarul khafiyus sari'. Gitu ya. Karena secara bahasa wahyu adalah pemberitahuan yang tersembunyi lagi cepat. Teman-teman bisa memurojaah di kitab Ulumul Quran. Mungkin dari Syekh Mana Qattan atau dari Syekh Fahad ya. Nurul Latifah untuk tidak coret-coret, Atika Az-Zahra untuk tidak mencoret-coret. Oke, ini anak saya banyak yang coret-coret. Selanjutnya, ya Ihda Husnain merangkak ke atas. Ini teman-teman ya, bisa jadi jawabannya sama tapi nilainya beda. Itu karena soal nomor 3. Ikhtar ibarah sahihah. Oke. Nah, ini maksudnya adalah pertanyaan tentang wahyu gitu ya. Wahyu itu, oh maaf ya, ini soalnya kurang jelas. Yang benar adalah yang merah. Sebagian wahyu itu disampaikan oleh Jibril dan sebagian lain itu tidak. Gitu. Karena jika teman-teman mengingat ya peristiwa Isra Mi'raj, saat itu yang namanya wahyu itu langsung disampaikan ya, atau syariat langsung disampaikan tanpa melalui perantara Jibril, langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sebagian oleh Jibril dan sebagian lagi tidak dengan Jibril. Ya, kalau Allah Ta'ala alam naj'alil ardh al-istifhamu fi hadhil ayah huwa. Nah, ini model istifham apa ini? Ya, jawabannya benar adalah al-istifham at-taqriri. Karena
pertanyaan dalam ayat ini bertujuan untuk penekanan ya, taqriri. Oke. Lanjut. Ya, Ihdari balap Elvira naik ke atas ya. Disusul oleh Yongki dan Gonjoy. Siapa tuh Gonjoy? Lanjut. Al-farqu bainan nazi'at wan nashitat. An-nazi'at wan nashitat. Mal farq bainahuma? Ya, jawaban yang benar adalah yang berwarna emas karena an-nazi'at adalah malaikat pencabut nyawa orang kafir, adapun an-nasyitat adalah malaikat pencabut nyawa orang beriman. Oke? Al-malaikatul ladzina yaqudun arwahal kufar wan nasyitat alladzina yukhrijuna arwah. Oke, lanjut kita ke soal selanjutnya. Ya, Mama Yongki kedua, Riz Malik ketiga. Oke, selanjutnya Ta'ala abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Al-a'ma fil ayati huwa, siapakah yang disebut a'ma pada ayat ini? Ya, jawabannya adalah Abdullah bin Ummi Maktum, ya, yang hijau. Barakallahu fikum. Mayoritas benar. Ya, Amatullah Mufidah meringkat ke atas disusul oleh Malik dan Bejaminos. Ini peringkatnya sangat seru ya karena saling balap-balapan satu dengan lainnya. Oke. Selanjutnya nomor 7, masih banyak soalnya. Qala Allah Ta'ala bi aidi safarah kiramin bararah. Al-maqsudu bil kiramil bararati fil ayah. Ini tafsir ya, teman-teman. Ya, jawaban yang benar adalah jawaban yang biru ya, oke. Kiramim bararah itu afwan. Jawaban yang benar adalah jawaban yang berwarna emas karena kiramim bararah di sini artinya adalah malaikat yang patuh gitu kan. Malaikat yang patuh. Jadi tidak ada jawaban yang benar. Semua jawaban salah. Oke, kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya. Ya, Raiz Malik membalap. Kam marratan ya'tamar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan umrah? Nah, ini yang paham sirah nih akan tahu nih. Yang jelas Rasul itu umrah lebih banyak daripada haji ya. Jawabannya adalah ya 4 kali. Rasulullah SAW melakukan umrah selama hidupnya selama sebanyak 4 kali. Oke, ini biasanya teman-teman akan mendapatkan pelajaran ini di pelajaran sirah atau di muqaddimah fiqh yang membahas tentang puasa atau umrah. Ya, Amatullah Mufidah kembali ke atas. Selanjutnya, min syuruti a'mali qaidah dar'ul mafasid aula min jalbil masalih wa. Oke, jawabannya adalah emas ya. Ini kita disclaimer ya teman-teman semua. Sebenarnya soal yang berkaitan tentang qawaid fiqhiyah itu tidak diujikan
pada tes syariah yang terakhir. Itu tidak ada yang namanya soal qawaid fiqhiyah. Tetapi mengapa kita menanyakan soal ini? Jawabannya adalah karena pada 3 dan 4 tahun sebelumnya itu kita temukan adanya soal tentang qawaid fiqhiyah. Dan di LIPIA sendiri kita baru mempelajari qawaid fiqhiyah di semester 2 atau 3 ya, sekitar semester itu. Baru kita mempelajari qawaid fiqhiyah. Oke, jadi jawaban yang benar adalah jawaban yang emas ya. Al-ijabah az-zarqa wal hamra. Berarti jawaban yang biru dan merah. Mengapa? Karena di antara syarat untuk menerapkan kaidah darul mafasid aula min jalbil masalih, yang artinya menolak suatu kerusakan lebih diprioritaskan daripada mendatangkan suatu kemanfaatan, adalah tidak bisanya digabungkan antara menolak kerusakan dan mendatangkan kebaikan, gitu ya. Tidak bisa dikolaborasikan, disatukan antara menolak kerusakan dengan mendatangkan kebaikan, serta kerusakan yang ditolak lebih besar daripada manfaat yang didapatkan. Ini ada di pelajaran qawaid fiqhiyah. Lanjut. Ya. Selanjutnya nomor 10. Ma'na hadhil qaidah ya al-umuru bimaqasidiha. Ya, jawaban yang benar adalah yang berwarna merah. Annal af'al, semuanya itu masbuqah bil maqasid. Maksudnya apa? Maksudnya adalah al-umur bil maqasidiha, artinya segala sesuatu tergantung dari niatnya, maksudnya. Adalah segala bentuk perbuatan akan berbeda hukumnya dengan bedanya niat ataupun tujuannya. Berarti jawaban yang benar adalah yang hijau afan. Annal af'al takhtalif ahkamaha bi ikhtilafil maqasid. Selanjutnya nomor 11. Ya, jawaban yang benar adalah yang merah ya. Al-qawaid al-mutafarri'ah min hadhil qaidah al-umur bi maqasidiha itu al-ibratu fil uqudi bil ma'ani la bil mabani. Nah, mungkin teman-teman bingung ini apaan? Nah, ini akan kita jelaskan ya. Itu yang namanya qawaid fiqhiyah itu ada qaidah umum, dan setiap kaidah umum ini memiliki cabang-cabangnya. Dan untuk kaidah al-umuru bi maqasidiha, di antara cabangnya adalah al-ibratu fil uqudi bil ma'ani la bil mabani. Maksudnya artinya al-ibrah fil uqud bil ma'ani la bil mabani, yaitu yang dianggap dalam akad itu adalah hakikatnya, bukan lafalnya ya. Yang dianggap dalam akad itu hakikatnya, bukan lafalnya. Ya, lanjut kita. Soal nomor 12. Oke nih. Apa jawabannya? La yujuzu li sahibil ardi an yughliqa tariqan yamurru minhu jaruhu min az-zamanil madhi. Al-qaidatul munasibah li hadhil hal. Oke, yang cocok untuk kondisi ini adalah al-qadimu yusraqu ala qadimnya. Sesuatu yang telah ada dari dahulu akan dibiarkan seperti sedia kala. Oke, Riz Malik membalap. Ya, sekarang nomor 13.
Ya, jawaban yang benar adalah yang emas ya. Nah, maksudnya apa? Akan saya jelaskan. Ini dalam ini ya, kita akan melihat ada firman Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala berfirman tentang zon ya. Teman-teman ada yang ingat ayat Allah Ta'ala tentang zon? A'udzu minasyaitonir rajim. Inna dzanna, apa tulisannya? Inna dzanna la yughni ya. Inna dzanna la yughni minal haqqi syai'a, gitu ya. Dalam surat Yunus, inna dzanna la yughni minal haqqi syai'a. Allah Ta'ala berfirman yang artinya sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Nah, ataupun hadis yang bermakna, apabila seorang di antara kalian lupa ketika sholat, hendaklah ia mengambil sesuatu yang ia yakini. Nah, itu di antara contoh-contoh dari dalil-dalil yang sesuai dengan kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak, yang artinya keyakinan itu tidak hilang dengan ragu-raguan. Jadi jawaban ada dua ya. Yang pertama ayat inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Yang kedua adalah hadis idza syakka ahadukum fis sholati, itu adalah di antara dua dalil yang sesuai dengan kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Ya, Riz Malik masih pertama, Amatullah Mufidah kedua, dan Hikmatul Muslim ketiga. Oke. Nomor 14, masih banyak soalnya. Benar atau salah? Ya, jawaban adalah benar ya. Khuf boleh diusap ketika berwudu jika ia dikenakan setelah bersuci. Oke, barakallahu fikum. Ya, selanjutnya, sahih atau khotok? Nomor 15. Ya, jawabannya adalah benar atau salah? Nah, di sini jawabannya boleh tayamum apabila ada air namun ia hanya cukup untuk minum. Ingat ya, ini wujudul ma'nya ini hanya untuk minum saja. Berarti bukan untuk tayamum ya. Jadi air yang ada itu walaupun ada airnya, tetapi sangat-sangat sedikit. Gitu. Jadi dalam kondisi seperti ini diperbolehkan tayamum gitu ya. Walaupun ada air, tapi airnya sangat sedikit, hanya butuh untuk minum saja. Jadi jawabannya benar adalah biru ya. Ini memang agak sedikit rinci soalnya. Beda jika ada air secara umum itu baru tidak boleh tayamum. Tetapi ini kan airnya hanya bisa digunakan untuk minum saja. Nah, jadinya airnya sangat sedikit. Jadi masih bisa tayamum. Ya, oh peringkatnya berubah teman-teman semua ya. Insya Allah. Benar atau salah? Nomor 16. Jawabannya ini mudah sekali salah dong kan? Karena memang ulama bersepakat bahwa orang yang berwudu itu boleh menjadi imam bagi orang yang bertayamum. Itu adalah kesepakatan ulama. Jadi jawabannya statement di atas itu tidak tepat. Oke, Masya Allah ya teman-teman. Mayoritas benar. Barakallahu fikum. Selanjutnya, wah Riz Malik ini menguasai ya. Semoga ada yang bisa balap.
Nah, statement di atas itu salah, Masya Allah ya teman-teman sudah paham nih. Karena ulama sepakat bahwa sholat itu sah dengan satu kali salam. Sholat itu sah dengan satu kali salam. Masya Allah, hikmatul muslim merangkak ke atas. Amatullah yang tadinya di atas ke bawah nih ya. Ini sudah kayak balapan nih. Seru sekali ya. Oke, lanjut. Benar atau salah? Jawabannya adalah salah gitu kan. Karena mengapa salah? Karena tidak boleh menjual burung yang sedang terbang karena burung tersebut belum mampu untuk diserahkan gitu kan. Bagaimana jual burung yang terbang di atas? Masya Allah, amatullah mufidah kembali ke peringkat kedua dan peringkat keduanya jadi turun. Ini ganti-gantian, tapi belum ada yang bisa menggeserkan peringkat pertama kita. Semoga nanti ada yang bisa ya, biar seru gitu. Oke, jawabannya adalah jaiz ya. Mengapa? Alasannya adalah sisa minum dari hewan yang boleh dimakan dagingnya diperbolehkan untuk digunakan berwudu. Apakah unta boleh dimakan? Jawabannya boleh dimakan. Jadi sisa minum dari hewan yang boleh dimakan dagingnya itu boleh digunakan untuk berwudu. Oke, aku nikah 2022 naik ke atas ya. Masya Allah, ini ada yang mau nikah 2022. Semoga Allah lancarkan nikahnya, amin ya. Kita doakan teman-teman semua. Atau berjodoh dengan salah satu anggota Kahut ini, bisa jadi. Ya, soal nomor 20. Oke, barakallahu fikum ya. Ini kebanyakan jawabannya benar. Insya teman-teman hebat ya. Mengapa jawabannya yang biru gitu membatalkan? Ada penjelasannya. Karena tertawa termasuk dari pembatal sholat ya. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i dijelaskan dengan kalimat al-qahqahah. Oke. Oke, aku nikah dibalap oleh Hikmatul Muslim. Tetapi Rais Malik belum ada yang bisa menandingi. Sementara Mufidah yang tadi mana? Gak kelihatan nih. Oke, lanjut. Nomor 21. Nah, ini sholat gerhana versi siapakah ini? Versi mazhab apa yang seperti ini? Ya, jawabannya adalah Andal Hanafiyah, yaitu mazhab Hanafi dalam masalah sholat gerhana persis seperti sholat Aid gitu ya. Dilakukan dengan 2 rakaat dan setiap rakaatnya ada 1 ruku dan 2 sujud. Beda ya, kan kalau kita itu sholat gerhana 1 rakaatnya itu ada ini kan ruku double, habis itu sujud double. Nah, tapi kalau di mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi ini yang namanya sholat gerhana itu persis seperti sholat Aid. Jadi jawabannya al-Hanafiyah. Nah, ini pelajaran tentang ini ya, khilaf. Dan itu diujikan di soal kemarin, walaupun lebih mudah saya lihat. Sengaja yang namanya latihan soal kan kita harus berikan yang susah gitu. Namanya juga latihan.
Oke, nomor 22. Oke ya, yang benar adalah al-ba'una ghaneman, 40 ekor kambing. Karena minimal nisab kambing itu adalah 40 ekor. Ketika kurang dari 40, maka tidak wajib zakat. Lanjut. Ya, posisi tidak ada yang berubah, 5 besar. Oke, Abu Bakar Fawaz, posisi keempat. Aku nikah 2022 di posisi kelima. Ain Muharram posisi ketiga. Hikmatul Muslim posisi kedua. Dan Raiz Malik posisi pertama. Dari tadi nggak ada yang bisa menggeser. Nomor 23. Ya, jawabannya adalah haram ya. Oke. Kenapa haram? Karena tidak boleh jual beli benda najis termasuk bangkai ya. Nah, ini di soal yang tadi nomor 23 kan kita ini ya menjelaskan jual beli najis gitu untuk memberi makan anjing hukumnya apa? Nah, ini sini karena tidak boleh jual beli hewan-hewan yang suatunya najis. Jadi jawabannya adalah haram. Nomor 24. Ya, jawabannya adalah hijau ya. Nah, ini harus teman-teman pahami. Jika ada jual beli yang terdapat gorornya, jika gorornya itu masih sedikit saja ada, tapi ada nih, itu masih diperbolehkan. Yang dilarang adalah jika gorornya itu banyak, itu baru menjadi batil gitu ya. Jadi tidak mutlak. Saya ulang ya, tidak mutlak sesuatu yang ada gorornya itu otomatis haram, tidak. Kita tafsir dulu. Ini gorornya sedikit atau banyak. Kalau gorornya sedikit itu masih dimaafkan gitu ya, masih bisa akadnya. Tetapi kalau gorornya banyak itu sudah otomatis menjadi batil akadnya. Beda dengan riba. Riba dikit banyak ya udah nggak bisa gitu ya, nggak bisa ditolerir untuk riba. Dikit atau banyak tidak bisa ditolerir. Beda dengan goror. Oke. Ya, ma'ruf naik ke atas. Barakallahu fiik. Ya, insya Allah teman-teman kebanyakan yang betul ya. Jawabannya adalah bay'uhu ma'a ummihi. Oke. Jadi la yasihhu bay' janin hayawan illa idza kana bay'uhu ma'a ummihi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah pada dasarnya nih teman-teman semua, janin hewan itu tidak boleh diperjualbelikan karena mengandung goror pada dasarnya. Namun ia menjadi boleh ketika ia diperjualbelikan dengan induknya, sehingga ada teori yang mengatakan boleh ketika ia ikut serta, namun tidak boleh ketika ia sendiri, gitu ya. Lanjut, next.
Oke, aku nikah nggak ada kelihatannya. Udah turun di balap oleh Ihda Husnayain. Nomor 26. Nomor 26 adalah najis mutlaqon. Oke. Nah, ini bedakan nggak antara kotoran antara kotoran dengan bekas minuman. Itu adalah dua hal yang berbeda ya. Antara kotoran dengan bekas minuman. Ini adalah dua pembahasan yang berbeda. Jadi jangan disamakan ya. Ya, amatullah kembali lagi ke lima besar setelah hilang tadi berapa lama hilang, sekarang sudah kembali lagi. Barakallahu fiik. Dan sementara Ma'ruf ini diam-diam naik ke atas ya, dan juga ada Abu Bakar Fawaz. Ya, jawaban adalah ya juz ya. Hukum menghadap kiblat ketika kita sedang buang air pada suatu bangunan yang sudah jadi. Jawabannya adalah boleh gitu ya. Contoh, di Lipia itu kalau antum tahu, itu kan gedungnya gedung sewaannya gitu kan. Gedung sewaan. Itu ada sebagian kamar mandi yang memang posisinya menghadap kiblat gitu. Karena memang sudah kayak gitu, ya mau gimana lagi gitu kan. Masa ngubah arah buang air nanti salah sasaran dong gitu kan. Jadi kalau gedungnya sudah seperti itu tidak mengapa kita ini ya menghadap kiblat. Tapi jika antum atau antuna ingin membuat ma'had, membangun sekolah, rumah tahfidz, nah karena antum dan antuna sudah tahu ilmunya, jadi diharuskan untuk tidak membuat WC-nya itu menghadap kiblat ya, karena kita sudah tahu ilmunya gitu kan. Tapi kan mereka arsitek-arsitek yang lain tuh kadang-kadang tidak memiliki ilmunya. Dan ini mengapa yang namanya semua profesi itu harus didasari dengan ilmu syar'i. Hatta arsitek pun ya, arsitek pun itu harus didasari ilmu syar'i agar tidak terjadi hal yang seperti ini. Walaupun seandainya sudah jadi pun itu boleh dipergunakan. Tetapi alangkah baiknya jika di awal arsitek sudah membuat WC yang tidak menghadap kiblat. Oke, Amatullah Mufidah kembali merangkak ke atas, diikuti oleh aku nikah. Al-qunutu fi sholati subhi 'inda Syafi'iyah. Ayo, mudah ini. Nah, ini teman-teman harus ini ya, kita jelaskan. Dalam fikih mazhab Syafi'i, sunnah itu terbagi menjadi dua ya. Sunnah ab'al dan hayat. Saya ulangi, terbagi menjadi dua. Ab'al dan hayat. Nah, sementara kunut subuh termasuk dalam sunnah ab'ad. Itu kan? Nah, ini sunnah ab'ad memiliki kesunahan yang lebih gitu ya dibandingkan dengan sunnah hayat. Makanya jika ada sebuah amalan yang terlewat yang tidak dilakukan ketika sholat dan amalan itu termasuk ke dalam sunnah ab'ad, maka disyariatkan menurut mazhab Syafi'i untuk melakukan sujud sahwi. Itu jadi kalau antum Syafi'iyah sejati gitu, seandainya antum sholat di masjid Syafi'i, imamnya lupa kunut subuh, itu disunahkan atau dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi karena termasuk dalam sunnah ab'ad ya, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Kayak aku nikah melangkah ke atas. Selanjutnya,
Hukum sujud sahwi menurut mazhab Syafi'i. Oke, di sini sujud sahwi dihukum sunnah dalam mazhab Syafi'i karena dilakukan ketika seseorang meninggalkan sunnah ab'ad seperti kunut subuh tadi. Lanjut. Ya, akhirnya ada yang membalap Raiz Malik yaitu Hikmatul Muslim setelah kurang lebih 20 soal lebih ya. Raiz Malik memimpin, sekarang ada juga yang membalapnya, Masya Allah. Ini semakin seru ini. Di antara rukun nikah menurut mazhab Syafi'i. Kecuali Baik, jawabannya adalah al-mahru. Oke. Mahar itu tidak termasuk ke dalam rukun nikah. Saya ulangi. Mahar itu tidak termasuk ke dalam rukun nikah. Ini banyak yang salah. Kok sigoh? Sigoh itu masuk, teman-teman semua. Sigoh itu adalah lafaz ya, lafaz yang diucapkan ketika kita melakukan akad nikah gitu kan. Itu lafaznya kan harus. Kalau nggak dilafazkan gimana gitu kan? Jadi yang rukun itu sigoh itu rukun, maharnya itu tidak, gitu kan? Ankah tuka wa zawajtuka binti fulana bimahri kadza wa kadza naqdan itu. Habis itu yang cowoknya qabiltu nikahha wa tazwijaha bil mahri madhkuri halan atau naqdan. Gitu ya. Disunahkan dengan bahasa Arab gitu. Itu lebih utama. Lanjut nomor 31. Nah, ini pengertian apa ini? Ini kita membahas tentang ta'rifat. Ta'rifat ya, definisi apa ini? Ya, ini adalah definisi dari ad-dalil ya. Ad-dalil yang artinya adalah apa yang membuat kita sampai kepada suatu ilmu dengan memahaminya secara benar merupakan pengertian dari dalil. Oke. Ya, Amatullah Mufidah naik ke atas dan ada Gonjoy ya. Ini nama baru yang saya lihat di 5 besar yaitu Gonjoy. Oke. Aku nikah diam-diam ini ya, posisi 2 nih, Masya Allah. Mayu benar ala ghairih. Apa ini? Ini kita membahas usul fikih ya. Ini pengertian apa? Al-far'u, cabang gitu ya. Yang artinya sesuatu yang dibangun di atas selainnya adalah far'u, cabang. Oke, ya tidak ada yang berubah. Kita sudah hampir setengah nih, 3 soal. Masih kuat teman-teman? Lafzul oke. Ini masih tentang usul fikih ya. Oke, jawaban ada al-khos ya. Yang artinya sesuatu lafaz yang digunakan untuk makna seorang saja merupakan pengertian dari al-khos. Bonjoy naik ya, membalap Amatullah Mufidah. Sementara Hikmatul Muslim masih posisi 1. Nomor 34. Ayo ini apa ini? Nomor 34. Ma yalzamu min wujudil adam wa yalzam min adamil wujud walal adam. Ini adalah pengertian dari al-mani'. Gitu ya. Apa yang membuat sesuatu nih? Kita harus pelan-pelan bacanya ya. Hati-hati.
apa yang membuat sesuatu harus tidak ada apabila dia ada. Jadi harus nggak ada. Dan membuat sesuatu itu tidak harus ada apabila dia tidak ada adalah mani. Ya. Seperti contohnya adalah haid yang mencegah seseorang wanita dari sholat. Ini teman-teman syarat sama mani sama sabab itu coba teman-teman baca-baca ulang ta'rifnya ya. Karena memang ta'rifnya itu suka bikin kita kebelinger gitu. Banyak kata-kata yang yalzam wujud, adam, yalzam itu berulang-ulang. Yang kadang-kadang kita salah persepsi. Gitu ya. Jadi ini dibutuhkan ketelitian. Amatul Mufidah membalap lagi ya. Hikmat lanjut 35. Ini sangat mudah sekali, sangat mudah sekali. Yang salah kelewatan. Yang salah kebangetan ini, yang salah kebangetan. Jawab, teman-teman pada ketipu ya. Jawabannya adalah kullu ma dzukir ya. Saddu dzariyah dan istisab itu termasuk ke dalam dalil-dalil yang diperselisihkan, gitu kan? Yang disepakati ada apa? Ada 4 ya. Al-Qur'an, was sunnah awal hadis, al-ijma' dan qiyas itu yang disepakati. Berarti yang diperselisihkan ada banyak. Ada saddu dzariyah, istishab, amal ahli Madinah, istihsan, syar'u man qablana dan lain-lain. Oke, jangan tertipu. Ini yang jawabnya merah sama hijau ini kayaknya ini ya, tidak sadar ada jawaban merah gitu. Jadi sedikit tertipu. Oh, Raiz Malik yang tadi memimpin sekarang ke posisi keempat ya. Dibalap oleh Ma'ruf di posisi ketiga. Sementara Hikmatul Muslim semakin menjauh. Oke. Ma la yata'allaq bi amrin wala nahyin dzati. Mudah sekali ini. Ya, Anda yakin banyak yang benar ya. Sesuatu perintah yang tidak suatu hukum ya, yang tidak berkaitan dengan perintah maupun larangan itu adalah mubah. Next. Oh, Raisin Malik ini mengapa salah ya? Ini sepertinya apakah antum AFK gitu? Atau ada masalah apa nih? Tiba-tiba turun ke peringkat 5 dari peringkat 1. As-sholatul fardhatu min amsilatil wajib al-muwassa'. Ya, jawaban adalah betul ya. Karena sholat fardu ini adalah sebuah kewajiban, tetapi dalam pelaksanaannya muasa gitu. Ada waktu awal dan waktu akhir. Jadi boleh dilakukan selama waktu sholat tersebut. Dia muasa, tidak harus jam sekian atau jam sekian, karena waktunya itu golong luas gitu ya. Oke, Riz Malik kembali ke posisi keempat, naik ya. Sementara aku nikah, Masya Allah, ke posisi pertama ya. Ini semangat nikah jadinya Allah mudahkan nih. Ma yantahi ilai sanad minal kalam. Nah, kita masuk ke pelajaran ilmu hadis sekarang. Nomor 38. Al-matan, ya betul ya. Teman-teman yang belajar ilmu hadis, yang menghafal matan-matan ringkas itu insya Allah sangat mudah dalam menjawab ta'rifat. Oke, nomor 38 jawaban adalah C ya. Karena sebuah kalam yang merupakan ujung dari sanad itu disebut matannya. Matnul hadis.
Oke, tidak ada yang berubah posisinya. 39. Wah, ini nih. Oke, ini ya. Saya jelaskan apa itu ilah. Ilah itu adalah sebuah penyebab tersembunyi yang menodai keabsahan sebuah hadis. Disebut ilah. Oke, sebelum itu kita coba merajaah. Hadis sahih itu syaratnya harus ada 5. Apa? Ittisalu sanad. Apalagi? Selain ittisal sanad. Yang kedua, ada musyuzuz. Yang ketiga, ada mul illah. Yang keempat, dhabtur ruwah. Yang kelima, adalatur ruwah gitu ya. Ittisalus sanad, ada dhabtur ruwah, adalatur ruwah, ada musyuzuz wa adamul illah. Ini adalah 5 syarat dari hadis sahih. Jika ada satu syarat yang tidak terpenuhi, maka hukumnya akan menjadi hadis dhaif. Jika ada syarat dobetnya nih, kalau dobetnya yang tidak terpenuhi, yang harusnya itu sama mudobet tapi menjadi khafud dobet, itu akan menjadi hadis hasan gitu ya. Bedanya hadis hasan dengan hadis sahih itu hanya di perkara tentang kedobitan perawi atau kuatnya hafalan perawi. Kalau perawinya hafalannya sempurna, itu hadisnya sahih. Tapi kalau perawinya itu adil, tidak ada syuzuz, tidak ada ilah, sanad sambung, tapi hafalannya sedikit lemah, itu hadisnya menjadi hadis hasan. Tetapi jika ada syarat yang tidak terpenuhi dari syarat lainnya, seperti tidak terdapat ilah, terdapat syuzuz, dan lain-lain, itu maka termasuk dalam hadis dhaif. Oke, lanjut. Nah, makanya dulu Ana sempat mendengar masukan dari beberapa ikhwah ya. Anak Libya itu katanya lemah di hadis. Karena memang kita tidak terlalu intensif dalam mempelajari ilmu hadis. Buktinya ini kan, banyak yang salah gitu. Nomor 40 jawabannya dal ya. Menghilangkan nama sahabat pada sanad, yaitu hadis yang tidak merusak keabsahan hadis tersebut. Karena siapapun sahabat yang tidak disebutkan namanya, itu pasti adalah orang yang adil. Karena hal itu sudah dijamin oleh Allah dalam Al-Quran. Oke. Oh, peringkatnya berubah. Nah, apa nih? Ya, jawabannya hadis maudhu'. Ingat teman-teman semua. Tadi Anda sebutkan 5 syarat hadis ya. Jika sahih itu ada 5. Pertama, ittisalus sanad, tersambungnya sanad. Kedua, adalatul ruwah, rawinya itu adil. Dhabtur ruwah, rawinya itu hafalannya kuat. Ada musyuzuz, tidak ada syadz, dan ada mu'allah, tidak ada kecatatan tersembunyi dalam hadis, gitu ya. Jika ada satu syarat yang tidak terpenuhi, maka akan menjadi hadis dhaif. Tetapi jika yang tidak terpenuhi hanya bobotnya saja, ya tadi tamam dhabt menjadi khafal dhabt, sementara syarat lain terpenuhi, itu menjadi hadis hasan. Nah, untuk hadis maudhu', sebagian ulama menyatakan bahwa sesungguhnya hadis maudhu' ini walaupun banyak syarat yang tidak terpenuhi, bukanlah hadis dhaif. Karena pada aslinya hadis maudhu' itu bukanlah hadis, itu ya. Jadi mengapa ulama tidak memasukkan hadis maudhu' sebagai hadis dhaif, hadis palsu ya? Karena ulama menyatakan bahwa ini hadis palsu dan aslinya bukan hadis. Jadi kita tidak memasukkannya ke dalam hadis dhaif.
Oke, lanjut. Masih ada 18 soal lagi. Al-Quran wal hadis al-Qudsi ishtaratu fi thubutiha at-tawatur. Jawabannya adalah salah ya. Jelas-jelas salah gitu. Kalau Quran itu harus tawatur, iya. Tapi kalau hadis tidak harus. Oke. Nah, ini apa pengertian dari hadis mauquf itu apa? Oke. Hadis mauquf itu apa sih? Apakah benar atau salah? Iya, jawabannya adalah benar ya. Hadis mauquf adalah hadis yang disandarkan kepada sahabat, baik berupa perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Akil Munzil naik ke posisi 5 besar. Barakallahu. Ya'rab an-nabiyyu fi qawlihi ta'ala ya ayuhan nabiyyu taqillaha. Oke, jawabannya adalah sifah ya, sifah. Mengapa? Teman-teman perhatikan. Apabila sebuah munada, dengarkan baik-baik, dari kalimat ai, maka isim marfu setelahnya menjadi sifat gitu ya. Apabila nih ada munada dari kalimat ai, maka isim marfu setelahnya menjadi sifat. Oke? Ya, hikmatul muslim dibalap oleh Ma'ruf dan posisi 1 masih dipegang oleh aku nikah. Cia mau nikah nih ya. Ya, jawabannya adalah alif lam al-mausulah. Innal musaddiqina wal musaddiqat, alif lam di sini termasuk dalam alif lam al-mausulah. Kok bisa? Karena jenis alif lam pada tersebut adalah alif lam mausulah. Karena ini teman-teman semua. Alif lam tersebut itu bisa diubah ke dalam alladzi ya, ke dalam alladzi. Jadi al-musaddiqin bisa jadi kita katakan alladzina yusaddiquna, dan makna al-musaddiqat bisa kita katakan allati saddaqna gitu ya. Jadi bisa kita ganti alif lamnya dengan alladzina dengan isim mausul. Jadi jawabannya alif lam mausul. Oke, selanjutnya. Ya, hikmatul muslim membalap kembali. Apa nih? Arab kalimat tumuh fi qaulina. Mal maqiq wahdafahu illa tumuhu. Nah, ini pelajaran istisna bi illah ya. Ini adalah pelajaran istisna bil illah. Nah, ini jawabannya yang benar adalah fa'il. Oke. Fa'il. Mengapa bisa menjadi fa'il? Karena kalimat at-tumuhu dirofa'kan dengan kalimat al-muhaqqiq yang sirgohnya adalah isim
fa'il. Sehingga sedangkan isim fa'il apabila dirubah menjadi fi'il, dia menjadi fi'il mabni lil ma'lum, sehingga isim yang dirafa'kan olehnya berkedudukan sebagai fa'il. Lanjut. Nah, ini mabninya kenapa nih? Kenapa mabni? Apa tuh yang buat dia kayak mabni itu? Coba jelaskan. Ya, jawabannya adalah betul ya. Yang merah. Kita jelaskan mengapa jawabannya seperti itu. Karena kalimat mata adalah isim istifham. Dan isim istifham itu mabni dengan sebab memiliki kemiripan dengan harf, yaitu a dan hal dari segi maknanya. Oke? Berarti ini memiliki kemiripan dari segi maknanya, maknawiyan. Oke, Akil Munzir diam-diam naik ke atas, menggeser Hikmatul Muslim ma'ruf. Masya Allah ya, Akil Munzir diam-diam. Barakallahu fiik. Benar atau salah? Ini soalnya memang ini ya, kita buat sedikit lebih menantang. Ya, jawabannya adalah benar. Kalimat salam merupakan bentuk masdar ya. Oke. Ya, Munzir kembali ke bawah. Nah, sekarang kita membahas nama-nama kitab. 10 soal setelah ini nama kitab semua, oke? 10 soal setelah ini nama kitab semua. Jawabannya adalah semuanya benar ya. Oke, sip. Ya, aku nikah di balap oleh Hikmatul Muslim. Oke, teman-teman semua nih terjadi ini ya, balap-balapan. Jadi ingat Hamilton di balap Verstappen di lap terakhir. Wah, ini seru juga ya. Masih ada banyak balapan lagi nanti. Kita lihat. Kitab Bahrul Muhit Ibni Hayyan Al-Andalusi min kutubi, mudah sekali. Ya, ini tafsir Birlo'i ya, tafsir Birlo'i. Oke. Sip. Lanjut. Oke, sebelum itu ada sedikit ini ya. Ya. Lanjut. Min aqdam musannafat fi sirati nabawiyyati huwa kitab ini kitab mana nih yang paling jadul nih? Dan jawabannya adalah yang merah ya. Yaitu kita lihat dari tahunnya. Imam Muhammad bin Ali bin Ahmad Ibnu Hazm nih, Al-Andalusi, wafatnya tahun 456. Gitu kan? Nah, yang biru itu 456 wafatnya. Yang Ibnu Katsir wafat 774. Lebih muda.
Imam Muhammad Ibnu Umar Al-Waqidi wafat 207, paling tua. Nah, berarti paling tua adalah Al-Waqidi karena wafat pada tahun 207 Hijriah. Sementara kalau Ibnu Qayyim itu wafat 752 ya. Jadi di sini paling tua siapa? Al-Waqidi. Paling muda siapa? Paling muda Ibnu Qayyim. Ya, aku nikah membalap sementara Hikmatul Muslim turun ke posisi ketiga. Masya Allah. Amatullah Mufidah kembali kelihatan ke permukaan. Kitab Al-Muntaqa Syarhul Muwatta Lil Qarlafi. Benar nggak tuh? Apakah benar penulisnya ada Al-Qarlafi? Jawabannya adalah salah. Karena penulis yang benar adalah Sulaiman ya, Sulaiman Al-Baji. Oke. Ya, Amatullah Mufidah masuk ke 3 besar sementara Hikmatul Muslim turun ke peringkat keempat. Masih ada 7 soal lagi. Kanzul Ragibin Al-Minhaj ditulis oleh Jalaluddin Al-Mahalli. Benar atau salah? Yang ngaji Syafi'i malu-malu ini kalau salah nih. Jawabannya benar ya, Masya Allah. Sip. Oh, turun Hikmatul Muslim ke bawah dan posisi 4 dibalap oleh Abu Bakar Fawaz dan Aqil Al-Munzir. Kita ada 6 soal lagi, 6 soal lagi. Badai Sana'i fi tartibi syara'i di Alauddin Sa'i kitab fil fiqh al-Hambali. Benar gak nih? Badai Sana'i itu kitab fikih Hambali. Jawabannya adalah salah. Karena kitab tersebut merupakan kitab fikih mazhab Hanafi, bukan Hambali. Nah, ini soal-soal tentang kitab ini ya, lumayan mengecoh nih. Kitab Al-Iqna' merupakan kitab fikih mazhab Syafi'i. Oke, apakah benar? Lihat ya, mu'alifnya siapa? Oke, jawabannya adalah salah. Karena ini merupakan fikih mazhab Hambali. Benar, di fikih Syafi'i ada kitab Iqna, tapi beda penulis gitu ya. Ingat teman-teman semua, beda penulis antara Iqna yang mazhab Hambali dengan Iqna yang mazhab Syafi'i. Walaupun namanya sama-sama kitab Iqna gitu. Jadi memang ini soalnya ini ya. Soalnya kita katakan menipu teman-teman semua gitu. Karena kalau uh, kitab Iqna mazhab Syafi'i itu ditulis oleh siapa? Abu Hasan bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi ya. Oke, jadi jawabannya salah. Ya lanjut. Benar atau salah? Nomor 56. Ya, benar jawabannya ya. Ini adalah kitab yang dikarang oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam bidang akidah. Oke, ada Daud Wisnu dan Raiz Malik. Raiz Malik yang selama ini namanya tidak tampak, sekarang naik ke posisi kelima. Sementara Daud Wisnu yang tidak pernah muncul, sekarang naik ke posisi ketiga. Dan Amatullah Mufidah yang tadi sempat hilang, sekarang ke posisi kedua. Masya Allah, ini menjelang akhir makin seru ya. Karena soalnya makin gak jelas. Kita ngasih nama kitab gitu. Jadi makin susah.
kitab Awdhul Masalik ila Alfiyah Ibn Malik. Ini merupakan kitab Nahwu Sharaf. Benar atau tidak? Jawabannya adalah benar, gitu kan? Karena ini adalah kitab yang akan dipelajari sebagai pelajaran nahwu di syariah. Dari di syariah Lipia itu semester 1 sampai semester 8, kitabnya adalah Awdhul Masalik. Oke. Oh, Dawud Wisnu turun dibalap oleh Abu Bakar Fawaz. Sementara aku nikah, karena dengan semangat nikahnya ini tidak tergantikan ya. Dari tadi aku nikah paling atas. Benar atau salah? Apakah benar yang menuliskan Tadribul Rawi itu Imam Suyuti? Apakah benar ini adalah kitab Mustalahul Hadis? Benar atau salah? Jawabannya adalah benar. Oke, ada pergantian ya. Amatullah Mufidah posisi 2 dan Daud Wisnu mengambil alih posisi 3. Ya, kita ada 2 soal terakhir ya. Tentang tauhid. Ma da'watul jami'al anbiya. Ma da'watul jami'al anbiya. Pelajaran tentang akidah. Ya, jawabannya adalah tauhid. Karena semua nabi mengajak kaumnya kepada tauhid. Seperti yang Allah sebutkan ya dalam surah Al-Anbiya, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Ya. Oke. Kita lihat bagaimana posisinya. Tidak ada yang berubah. Dan ini adalah soal terakhir yang akan kami tanyakan. Dan ini menjadi soal penentu bagi teman-teman semua pada kuis kita kali ini. Kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke soal penentu. Ya. Soal terakhir. Soal penentu. Kita akan melihat siapakah yang berhak mendapatkan hadiah kitab sukses syariah dari ITAF. Ini adalah soal penentu bagi teman-teman semua. Oke. Ya, dan banyak bagi kawan-kawan semua tertipu. Banyak yang tertipu. Karena yang betul adalah al-ijabatu zarqa wal hamra. Yang betul adalah jawaban yang biru dan merah. Karena yang namanya tauhid uluhiyah itu disebut juga dengan tauhid ibadah ya. Ini hanya perbedaan istilah. Tapi kan intinya tauhid uluhiyah itu tauhid ibadah kan. Nah, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dan terkadang tauhid uluhiyah ini dikatakan sebagai tauhid ibadah. Jadi jawaban yang benar adalah yang biru dan merah. Oke. Saya akan membuka chat ya bagi teman-teman semua yang ingin komentar, silahkan. Ini sudah saya buka chatnya. Ya. Dan sekarang kita akan lihat posisi 3 besar, oke? 1, 2, 3, ya. Oke, kita lihat posisi 3 besar. Peringkat 3, Raiz Malik mendapatkan buku. Peringkat kedua, Aku Nikah di Balap. Dan peringkat 1 adalah siapa nih? Amatullah Mufidah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Kepada 3 peserta yang berhak mendapatkan hadiah. Pertama didapatkan oleh Amatullah Mufidah. Yang tadi di tengah-tengah lomba itu sempat hilang, nggak tahu kemana gitu kan. Tiba-tiba di ujung muncul lagi. Dan Aku Nikah yang selama beberapa soal memimpin di atas. Kita doakan semoga Aku Nikah 2022 dilancarkan nikahnya di tahun 2022. Amin ya robbal alamin. Dan mungkin berjodoh dengan salah satu anggota kahut ini. Amin ya. Dan yang ketiga, Raiz Malik. Di awal-awal beliau sempat memimpin dan kemudian hilang di tengah-tengah dan di akhir kembali naik ke atas. Barakallahu fikum. Insya Allah semua juara akan dihubungi langsung oleh ITAF. Akan kami minta alamatnya dan kami kirimkan door prize yang akan kami cetak dalam waktu dekat. Oke?
Oke, barakallahu fikum ya. Oke. Ya. Ya, nanti akan kami kirimkan ya nilai-nilai setim itu seperti apa. Semoga kuis ini bermanfaat. Dan ini memang soalnya anak aku ya, ini lebih susah dari soal syariah yang asli gitu sih. Yang kemarin itu fikihnya tuh sebenarnya agak-agak dasar gitu sih. Kalau kita tuh tadi agak-agak sedikit inilah, masuk-masuk dikit lah gitu. Ini memang sengaja kan yang namanya TAO itu kan harus susah daripada yang asli gitu sih. Dan juga ada 2 pelajaran yang tidak diujikan tapi kita ujikan di kuis ini. Pertama adalah nahwu, kedua adalah qawaid fikih. Oke. Semoga teman-teman dapat bermanfaat TO-nya, kuisnya, dan aku nikah 2022 ditunggu undangan nikahnya katanya. Oke. Barakallahu fikum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ana buka mic-nya ya. Jadi yang mau berisik, silakan yang mau berisik. Oke, tapi Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Tolong Bang itu yang coret-coret lain kali jangan sampai ada kayak gitu lagi. Ya, ya. Masya Allah, aku nikah. Gandeng. Masya Allah. Rizky, Masya Allah, Rizky. Rizky Ramdhani. Rizky Ramdhani. Masya Allah, Akil Al-Munzir, Masya Allah. Masya Allah, Reis. Masya Allah, nih. Masya Allah, Bang Gonjoy. Masya Allah, Bang Gonjoy. Oh, isi idat nih. Akil. Masya Allah, Akil nih. Masya Allah. Masya Allah, Bang Gonjoy ya. Bang Gonjoy. Siapa Bang Gonjoy? Rangga. Ini aja.